Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, Pak Budi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi chapter 4 yaitu Designing the Lateral Organization. Nah, kelompok kami terdiri dari Anissa Afifah, saya Delia Safira, dan Nadira Alifah. Boleh next? Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan LO-LO yang akan kami bahas di chapter ini, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai introduction. Nah, introduction di sini akan membahas mengenai beberapa alasan yang mendasari mengapa leader memiliki peran yang lebih aktif di the design of lateral process. Nah, yang pertama itu adalah ketika terdapat suatu isu ataupun masalah dan tidak ada proses sukarela ataupun voluntary yang muncul, maka manajer sebaiknya membuat grup untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, hal ini tuh terkait dengan, sebenarnya manajemen tuh bisa memperkirakan kira-kira masalah apa sih yang sedang terjadi di suatu voluntary process ataupun suatu grup, meskipun masalah tersebut itu belum muncul ke permukaan. Nah, jadi di sini, sebelum masalah tersebut muncul ke permukaan dan sebelum, sebagian besar karyawan mengetahui masalah itu, manajer terlebih dahulu mendirikan grup untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, bisa juga kenapa manajer mendirikan formal group adalah untuk, memodifikasi voluntary process yang telah ada. Nah, tetapi perlu ditekankan apabila, manajer mendirikan formal group bukan berarti bahwa voluntary process itu menghilang, tapi pendirian dari formal group ini adalah untuk melengkapi adanya voluntary process. Nah, selanjutnya itu adalah poin kedua, yaitu dari perspektif global, manajemen membentuk proses lateral agar lebih kompatibel dengan usaha lain, sumber daya maupun prioritas dan strategi secara keseluruhan. Hal ini tuh terkait dengan, misalnya, apabila terdapat, masalah dalam divisi marketing ataupun pemasaran, terutama misalnya ada penurunan penjualan. Nah, apabila divisi marketing sedang mengalami penurunan penjualan, bisa saja hal ini akan memberikan dampak kepada divisi operation. Misalnya, divisi operation itu jadi terhambat untuk memproduksi produk ataupun hal lain. Nah, hal ini tuh kenapa? Karena, masing-masing kedua divisi itu kan saling berkaitan. Oleh karena itu, dengan adanya kedua masalah ini, di dunia sekarang, company ataupun manajer itu cenderung mendirikan cross functional team, di mana cross functional team itu adalah, suatu tim yang terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari unit-unit yang terkait. Nah, dengan didirikannya cross functional team ini mmm, diharapkan suatu tim itu akan mendapatkan dapat memberikan jawaban ataupun mengatasi masalah terkait dengan, masalah yang menimpa salah satu tim. Nah, tetapi, kenapa cross functional team ini dibutuhkan, dikarenakan cross functional team terdiri dari masing-masing perwakilan dari unit yang terkait, maka dengan adanya cross functional team itu masing-masing perwakilan dapat mengutarakan ide yang, nantinya diharapkan dapat menghasilkan win-win solution ataupun tidak merugikan satu pihak. Nah, yang terakhir itu manajemen sebaiknya menentukan prioritas mengenai tipe dan jumlah proses lateral yang akan digunakan. Nah, hal ini tuh terkait dengan, seperti yang kita ketahui perusahaan itu kan memiliki resources yang terbatas ya. Nah, oleh karena itu, perusahaan ataupun manajemen itu harus, menentukan apa nih divisi yang sedang dijadikan prioritas oleh mereka. Nah, di sini juga, divisi yang telah dijadikan prioritas itu akan manajer itu akan menentukan, kira-kira resources ataupun waktu yang akan dicurahkan untuk divisi yang dijadikan prioritas. Nah, tetapi, penetapan prioritas ini itu harus difokuskan ataupun harus ditetapkan sesuai dengan tujuan maupun strategi organisasi yang telah didirikan sebelumnya. Boleh next? Kita masuk ke LO pertama yaitu formal group. Nah, jadi, sebelum masuk ke pembahasan mengenai formal group, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari formal group itu sendiri. Nah, seperti yang udah sempat disinggung di slide sebelumnya, formal group itu didirikan, sebagai upaya dalam meningkatkan, voluntary process, di mana ketika voluntary process itu mengalami, peningkatan masalah ataupun di sini mereka menganggap bahwa mereka harus mengambil keputusan yang lebih kompleks, maka formal group ini harus didirikan oleh manajemen. Nah, tetapi seperti yang telah saya jelaskan juga sebelumnya, dengan didirikannya formal group ini bukan berarti bahwa voluntary process itu akan menghilang, melainkan, dengan didirikannya formal group, hal ini tuh akan melengkapi voluntary process. Jadi, apabila, formal group didirikan, masing-masing fokus dari voluntary process dan formal group ini akan saling berkesinambungan ataupun, tujuan dari didirikannya formal group itu akan sejalan dengan voluntary process. Next.
Nah, jadi sebelum mendirikan formal group ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen. Yang pertama itu adalah basis ataupun basis. Nah, jadi basis yang digunakan dalam proses lateral serupa dengan basis yang digunakan dalam struktur seperti fungsi, produksi, pasar, dan lain-lain. Hal ini juga berkaitan dengan prioritas lagi nih. Jadi kalau misalnya manajemen ataupun perusahaan telah menentukan prioritas yang sedang mereka pilih, maka di sini di poin ini mereka akan menentukan nih kira-kira resources apa yang akan dicurahkan ke divisi prioritas itu. Jadi dikarenakan dinamakan prioritas, maka manajemen atau perusahaan akan lebih mengupayakan hal yang lebih besar ke divisi prioritas itu. Lalu selanjutnya adalah charter. Jadi di dalam charter ini cakupan misi otoritas dari grup harus ditentukan. Maksudnya adalah ketika manajer ingin mendirikan suatu formal group, manajer itu harus terlebih dahulu nih mengetahui kira-kira dasar pendirian formal group ini apa sih, ataupun masalah yang mendasari pendirian formal group ini apa. Nah, apabila anggota grup tersebut telah mengetahui kira-kira dasar ataupun masalah yang mendasari pendirian formal group ini, diharapkan mereka akan mengetahui nih kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi masalah ini. Karena kan tujuan dari awal pendirian formal group itu untuk mengatasi masalah yang telah mereka temukan itu kan. Nah, karena mereka udah tahu nih hal apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, diharapkan mereka juga akan mengetahui kira-kira sumber daya apa yang akan mereka gunakan untuk menghadapi masalah, bisa terkait dengan sumber daya finansial ataupun sumber daya dari kemampuan dari masing-masing anggota. Lalu yang ketiga itu ada staffing. Jadi manajemen itu memastikan bahwa terdapat perwakilan dari setiap unit yang bersangkutan untuk menjadi anggota formal group. Nah, hal ini tuh berkaitan juga dengan cross functional team, di mana apabila cross functional team itu kan berarti suatu tim yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing unit yang terkait. Nah, kenapa manajemen itu harus memastikan bahwa dari suatu grup itu sudah terdapat masing-masing perwakilan dari unit yang terkait. Hal ini karena apabila suatu grup itu sudah terdapat masing-masing perwakilan dari suatu unit, maka perwakilan dari suatu unit itu dianggap sebagai perantara, di mana mereka akan menyampaikan informasi ke unit yang sebelumnya, ataupun di sini mereka akan saling mengutarakan ide maupun pendapat dalam mengatasi masalah. Jadi di sini diharapkan mereka akan saling berkomunikasi dan saling berdiskusi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan masing-masing unit. Jadi dikarenakan mereka ini terdiri dari perwakilan masing-masing unit yang terkait, misalnya dari divisi pemasaran, operation ataupun finance, mereka juga di sini dapat mendapatkan ide yang berasal dari berbagai divisi gitu. Jadi bukan hanya kita fokus ke satu divisi, tapi di sini dalam memecahkan masalah mereka akan mempertimbangkan ketiga divisi yang berkaitan, misalnya seperti itu. Boleh next? Lalu ini ada konflik, yaitu masing-masing grup diharapkan dapat mengatasi perbedaan pendapat maupun konflik dengan terstruktur. Nah, hal ini juga terkait juga dengan staffing, di mana kan tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam cross functional team itu terdapat perwakilan dari masing-masing unit yang terkait. Nah, kenapa hal ini juga berkaitan dengan konflik? Karena seperti yang kita ketahui, konflik manajemen itu kan sangat penting ya dalam dunia yang berubah-ubah, terutama di dunia bisnis. Nah, bukan hanya seluruh grup yang harus memiliki konflik manajemen, namun masing-masing individu yang tergabung dalam satu grup itu harus memiliki konflik manajemen yang baik, juga problem solving yang baik. Nah, dikarenakan mereka terdiri dari perwakilan masing-masing unit yang berkaitan, maka hal ini juga diharapkan mereka tuh dapat mendapatkan poin yang berbeda. Jadi dari mendapatkan istilahnya ide yang berbeda dari divisi yang berbeda. Jadi di sini masing-masing divisi itu saling bertukar pikiran mengenai solusi apa sih yang dapat mereka jalankan, namun di sini solusi tersebut itu tidak menguntungkan salah satu pihak, melainkan diharapkan dengan adanya cross functional team, yaitu gabungan dari unit-unit yang terkait, mereka tuh dapat saling mengutarakan ide untuk mendapatkan win-win solution, di mana solusi itu tuh akan menguntungkan semua pihak yang terkait. Terus rewards, jadi rewards yang diberikan kepada anggota grup itu sebaiknya setara dengan tugas maupun pekerjaan yang dijalankan. Nah, ini tuh udah pasti ya. Jadi reward yang diberikan oleh manajemen itu sebaiknya setara dengan pekerjaan yang dilakukan, karena apabila manajer itu tidak memberikan reward yang setara dengan apa yang mereka kerjakan, maka ditakutkan para karyawan ataupun para anggota grup itu tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh, melainkan mereka
oh, ternyata reward yang saya dapatkan hanya segini ya. Jadi mereka tuh tidak semangat untuk, menjalankan tugas yang sedang mereka jalankan. Yang terakhir itu adalah leader role. Jadi sebagian besar organisasi masih memiliki pemimpin yang bertujuan untuk menyusun agenda, mengkomunikasikan keputusan kelompok, dan juga lain-lain. Nah, meskipun, terdapat pepatah yang dijelaskan di buku juga di mana, sekarang di masa ini sebenarnya tim itu udah tidak membutuhkan leader, namun, di buku juga dijelaskan bahwa sebenarnya pepatah tersebut itu, tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena, leader itu kan, berfungsi untuk, memimpin mereka, terus mengkomunikasikan mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan, maupun sebagai, mmm, akan menyusun agenda-agenda yang akan suatu tim jalankan kan. Nah, jadi di sini juga, dijelaskan di buku bahwa di dalam cross functional team ataupun di formal group ini, kira-kira leader apa sih yang sesuai untuk satu tim itu. Nah, jadi, menurut dijelaskan di buku, di leader yang cocok untuk, memimpin cross functional team ini adalah, pemimpin yang sangat berkaitan dengan fokus utama organisasi. Jadi, ada contoh di mana di P&G ataupun Procter& Gamble itu memiliki suatu divisi yang bernama brand manager, yang dinamakan brand teams. Nah, pemimpin dari brand teams ini adalah marketing brand manager, di mana kan hal ini sangat berkaitan ya, marketing brand manager dan juga brand teams itu kan, sangat berkaitan. Nah, jadi, diharapkan, dengan, marketing brand manager ini menjadi pemimpin dari brand team ini, dapat, memimpin tim dengan baik, dikarenakan, fokus utama dari pendirian tim ini terkait dengan brand. Boleh next? Lalu saya akan menjelaskan mengenai LO kedua, yaitu simple group structure. Jadi, di dalam chapter ini, dalam lateral proses ini, terdapat, 2 group structure. Jadi ada simple group structure dan juga complex group structure. Nah, saya akan menjelaskan mengenai simple group structure terlebih dahulu. Boleh next? Oke, jadi, simple group structure. Jadi, di perusahaan masa kini itu lebih fokus kepada workflows dan juga, mendirikan cross functional team, di mana, dengan didirikannya cross functional team diharapkan dapat, meningkatkan kecepatan baik dalam pengambilan keputusan dan juga dapat, meningkatkan re-engineering proses. Nah, di simple group structure ini terdapat istilah yaitu end-to-end task, di mana, tim mengendalikan sebagian besar faktor yang berkaitan dengan keberhasilan grup. Nah, di sini juga, kinerja dan performa tim ini akan diukur secara independen, di mana, masing-masing tim itu akan bertanggung jawab secara penuh nih mengenai kinerja mereka, dan juga apabila tim tersebut melakukan kesalahan, maka tim tersebut itu akan bertanggung jawab secara penuh mengenai, kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini ada contoh yaitu Spotify. Jadi pada awal pendirian Spotify ini, Spotify, menggunakan simple group structure, di mana mereka mendirikan, beberapa cross functional team yang kira-kira terdiri dari kurang lebih 8 orang. Nah, di sini, masing-masing cross functional team yang dinamakan squad, ini tuh, bertanggung jawab terhadap end to end responsibilities, di mana mereka tuh bertanggung jawab dari awal proses. Jadi dari, merencanakan suatu produk yang akan dibuat, terus, mereka, menyusun kira-kira, kebutuhan apa nih yang mereka butuhkan untuk membuat produk. Lalu di sini juga mereka, menentukan, kira-kira bagaimana ya kerja yang akan mereka lakukan sesama tim untuk, meluncurkan produk tersebut. Namun, seiring berkembangnya waktu, kita mengetahui bahwa banyak banget masyarakat dunia yang menggunakan Spotify. Nah, jadi, sekitar 2 tahun lalu ataupun 3 tahun lalu, sistem ini tuh tidak berlaku lagi di Spotify karena, dianggap bahwa, semakin berkembangnya suatu perusahaan ataupun semakin perusahaan tersebut memiliki banyak employees, maka, penggunaan simple group structure ini sedikit sulit. Nah, ini juga akan berkait dengan complex group structure yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadira. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadira Alifah dan, saya akan menjelaskan mengenai complex group structures. Nah, jadi suatu tim dapat menjadi kompleks karena 3 alasan, yaitu yang pertama kompleksitas tugas, yang kedua jumlah anggota tim, dan yang ketiga bisnis memiliki beberapa dimensi. Kita ke karakteristik yang pertama dulu, yaitu kompleksitas tugas yang dikelola. Jadi semakin kompleks suatu tugas yang ada di dalam suatu organisasi, maka struktur dari grup itu sendiri akan menjadi lebih kompleks. Nah, mungkin untuk lebih mempermudah pemahaman kita langsung ke contoh aja. Contohnya misalnya ada di industri otomotif. Biasanya industri otomotif ini menggunakan tim cross functional. Nah, si industri otomotif ini memiliki
produk yang akan baru dirancang yang disebut sebagai platform. Nah, si tim platform ini terdiri dari semua pemimpin grup desain yang merancang platform. Kemudian nantinya si tim ini akan dipecah menjadi berdasarkan komponen-komponen dari si platform itu. Misalnya kayak dari powertrain dan mesinnya, interior, body eksterior, dan sebagainya. Setiap komponen memiliki tim lintas fungsi yang merancang komponen tersebut untuk menjadi bagian dari keseluruhan platformnya. Jadi ada tim platform yang bersifat menyeluruh yang mengelola subtim untuk semua kelompok komponen ini. Memang biasanya kalau di organisasi-organisasi yang menghasilkan produk-produk yang besar dan rumit, misalnya kayak industri otomotif tadi yang kayak mobil, komputer besar, pesawat terbang, itu tuh struktur timnya mencerminkan arsitektur dari produk itu sendiri. Misalnya tadi platform, dia itu punya subtim-subtim seperti interior, body eksterior, dan itu mencerminkan apa sih arsitektur produk itu. Dan itu akan menjadi hierarki dan cross-functional teams di dalam suatu organisasi itu. Nah, yang kedua adalah jumlah anggota tim. Semakin banyak jumlah anggota timnya, mungkin akan menjadi lebih kompleks nih struktur dari grup itu sendiri. Misalnya gini, kalau banyak orang yang terlibat dalam merancang suatu produk atau hal, biasanya timnya tuh akan dibagi menjadi 2. Misalnya contohnya kalau kita kasih tuh di industri otomotif lagi biar lebih mudah. Nah, di sini biasanya di industri otomotif itu ada banyak orangnya, ada 50 atau 75 orang gitu ya, yang terlibat dalam merancang sebuah komponen untuk sebuah mobil. Nah, nanti di dalam tim itu akan dibagi lagi menjadi tim inti sama tim tambahan untuk menyertakan semua peserta lainnya yang terlibat dalam pembuatan mobil itu. Nah, mungkin kalau kita bandingin dulu pada tahun 80-an itu biasanya desainer mobilnya itu cuma ngedesain, ngerancang, kemudian dia langsung menyerahkan desainnya kepada pabriknya gitu. Tapi saat ini karena segala sesuatunya itu pengennya cepat, serba cepat, jadi perusahaan mobil ini kebanyakan menggunakan teknik simultan atau bareng-bareng gitu. Jadi mereka ini mengikuti inisiatif dengan misalnya judul design dan manufacturability, desain untuk kualitas, desain untuk kemudahan servis, dan juga yang lain-lainnya. Nah, inisiatif ini tuh maksudnya adalah orang-orang dari manufaktur, kualitas, layanan, pemasaran, dan penjual, bahkan pelanggannya sendiri ini adalah bagian dari proses mendesainnya ini. Jadinya sangat banyak orang yang terlibat dalam pembuatan produk ini. Dan inisiatif ini menciptakan yang namanya cross-functional team yang sangat besar. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisnis ini memiliki beberapa dimensi. Semakin banyak dimensinya, otomatis akan menjadi lebih kompleks lagi. Jadi, contohnya itu di Boeing waktu itu, kalau di buku ya. Jadi, meskipun si design and build team-nya si Boeing 787 ini dibentuk di section produknya, Boeing ini ternyata juga membentuk dimensi lain, yaitu tim pelanggan untuk produk-produk yang lain seperti United Airlines atau All Nippon Airways. Tapi karena adanya dimensi-dimensi ini, kesulitan tuh bisa muncul karena design and build teams yang tadi itu yang berfokus pada produk pesawatnya menginginkan setiap pesawat itu untuk menjadi sama sehingga dapat mengurangi biaya dan juga cycle time dari si Boeing ini. Sedangkan kalau tim yang tadi yang Nippon itu yang berfokus kepada pelanggan menginginkan pesawat ini lebih berbeda untuk setiap pelanggan. Nah, oleh karena itu bisa menyebabkan konflik nih antar tim dan sehingga diperlukan yang namanya dialog dan resolusi konflik. Nah, jadi karena berkaitan dengan yang tadi, complex structure itu menjadi penting ketika tim saling bergantung atau memiliki interdependensi dan mungkin dalam kondisi berkonflik. Maka dari itu, pemimpin dari tim ini memiliki beberapa masalah yang harus mereka selesaikan. Yang pertama adalah membuat proses untuk mengkoordinasikan dan berkomunikasi lintas tim. Dan yang kedua, membuat proses untuk menyelesaikan konflik antar tim, yang dimana masalah-masalah ini akan lebih mudah untuk diselesaikan dalam bentuk multidimensional team. Nah, untuk lebih mengerti lagi mengenai multidimensional team ini, kita dijelaskan melalui salah satu ilustrasi ini. Jadi, di sini ada ilustrasi yang dimana perusahaannya ini merupakan bisnis personal komputer. Nah, bisnis ini diorganisir berdasarkan fungsi dan mereka ini menggunakan cross-functional product teams, di mana produknya ini ada notebook, ada komputer, laptop, desktop, dan tablet. Nah, si product team ini memiliki tugas gitu, mengatur variasi produk dan mengurangi waktu untuk memasarkan si produk barunya. Nah, produknya yang biasanya dibuat
bisa 2 sampai 3 tahun untuk dikembangkan, sekarang bisa dibikin cuma 1 tahun aja. Nah, itu kan, bisa menjadi keunggulan kompetitif dari si, perusahaan ini. Nah, kemudian si perusahaan ini juga punya komponen tim, di mana si komponen tim ini tugasnya menyetujui komponen umum dan, vendor untuk setiap komponen pada setiap produk. Nah, kemudian si komponen tim ini adalah tim untuk membuat keyboards, printed circuit boards, dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih masalah yang harus dikelola oleh si pimpinan organisasinya ini? Masalah yang harus dikelola adalah si potential konflik ini yang bisa terjadi antara komponen tim dan juga produk tim. Jadi konfliknya ini bisa muncul karena 2 hal. Yang pertama karena si produk tim ini lebih menyukai komponen yang mengoptimalkan kinerja, produk mereka. Jadi mereka tuh lebih menyukai yang lebih terpersonalisasi. Sementara kalau komponen tim memiliki, tujuan untuk memiliki komponen yang akan cocok untuk semua produk dan tetapi tidak optimal. Jadi ini lebih general komponennya. Kemudian, potensial konflik yang kedua adalah bagaimana caranya atau upaya untuk mencapai konsensus di kedua tim ini. Nah, terus akhirnya si bagian top manajemen dari bisnis komputer ini bikin strategi, dan strategi manajemen puncaknya adalah dengan memberikan kriteria untuk mendesentralisasikan keputusan kepada tim produk dan komponen yang akan, dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, jadi ini adalah desain organisasi yang telah ditetapkan oleh si top manajemennya itu untuk produk dan komponen tim itu. Jadi, masing-masing produk tim dan komponen tim ini adalah cross functional team yang dipimpin oleh product manager dari engineering yang mungkin bisa dilihat pada slide yang lingkaran berwarna, ungu itu, ungu muda. Kemudian, yang kedua, perwakilan engineering dan purchasing yang bekerja pada circuit board dan keyboard adalah anggota produk, teams, dan komponen tim yang berfungsi sebagai penghubung antar tim. Ini bisa dilihat di kotak yang berwarna biru. Kemudian yang ketiga, komponen tim dipimpin oleh manajer yang terlatih secara teknis dari purchasing. Ini bisa dilihat di lingkaran yang berwarna ungu. Kemudian pemimpin komponen tim, product team, dan manajer produk membentuk tim penyelesaian konflik yang diketuai oleh wakil presiden atau VP, bagian pembelian, dan manajer dari engineering biasanya juga turut berpartisipasi yang mungkin bisa dilihat di kotak yang berwarna kuning. Nah, jadi apa sih tujuan utamanya si top management ini membuat desain organisasi yang seperti ini? Jadi fitur utamanya sebenarnya dari desain ini adalah keterkaitannya atau linkage kalau misalnya bahasa Inggrisnya gitu ya. Perwakilan teknik dan pembelian yang berpartisipasi di kedua tim merupakan pusat koordinasinya, dan dia menjadi pusat koordinasi serta komunikasi antara tim. Nah, penghubung lainnya adalah orang-orang yang menjadi pemimpin dari kedua tim itu. Secara kolektif mereka membentuk resolusi konflik dan menghubungkan upaya tim dengan proses yang menyeluruh namun cepat. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa tim ini memungkinkan organisasi fungsional untuk fokus secara bersamaan pada produk dan vendor komponen. Mungkin bisa aja sebenarnya si bisnis ini memilih untuk beli komponen di vendor luar, tapi si bisnis ini memilih untuk mengelola produk baru dengan struktur tim yang kompleks, dan setiap produknya membutuhkan manajer umum, seperti halnya juga si komponennya ini. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghasilkan sekumpulan produk baru dengan berbiaya rendah namun cepat. Tapi semakin efektif peserta dalam berkomunikasi, berbagi database, dan menyelesaikan konflik, semakin cepat mereka dapat menghasilkan produk baru dan berbiaya rendah. Dan kemampuan untuk melaksanakan proses keputusan yang multidimensi ini menjadi keunggulan kompetitif si perusahaan ini untuk bersaing dengan pesaing-pesaingnya di pasar. Nah, jadi setelah kita melihat ya gimana tuh simple structure, kemudian complex structure juga, bisa kita simpulkan beberapa hal, yaitu desain organisasi ini bisa bermacam-macam dari simple sampai kompleks. Kemudian desain termudah untuk dikelola adalah serangkaian tim sederhana atau simple structure ini, dan yang mana mereka memiliki end-to-end responsibility untuk tugasnya. Nah, yang kedua, tim menjadi lebih rumit ketika jumlah peserta menjadi terlalu besar bagi satu tim untuk melaksanakan tanggung jawab end-to-end responsibility. Nah, yang ketiga, tim juga lebih rumit ketika si bisnisnya ini ingin responsif terhadap produk, tetapi harus secara bersamaan menanggapi si vendor dan juga pelanggan. Kemudian ukuran kelompok dan multi-dimensional responsiveness kerjanya mengarah pada desain hubungan antar kelompok dan proses resolusi konflik hierarkis. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menjalankan proses tim multidimensi dengan cepat berkontribusi pada daya tanggap dan mencapai keunggulan kompetitif.
Nah, kemudian ini ada salah satu contoh e-coordinations of teams. Jadi ini kembali lagi ke industri otomotif contohnya. Jadi di sini industri otomotifnya itu lagi membuat mobil nih. Jadi biasanya kalau di perusahaan yang membuat mobil itu salah satu faktor yang memungkinkan tim yang kompleks dan besar untuk bekerja sama adalah dengan adanya si new product development. Dan new product development ini biasanya adanya di web, dan si industri otomotifnya ini selalu mengotomatisasikan proses new product development-nya dengan menggunakan computer aided design, kemudian computer aided manufacturing, dan juga computer aided engineering. Dan sistem manufaktur ini bisa dipindahkan di web, diintegrasikan, dan diperluas untuk menyertakan pemasok dalam apa yang disebut sistem manajemen siklus hidup produk atau product life cycle management system. Nah, saat terhubung, sistem baru ini memungkinkan tim lintas fungsi atau tim cross functional untuk melihat komponen atau seluruh mobil di sistem baru mereka. Dan di sini setiap peserta juga kemudian dapat menyarankan perubahan yang dapat dilihat oleh seluruh tim. Dan sistem 3 dimensi ini juga akan berisi analisis untuk menghitung gimana sih biayanya, bobotnya gimana, ruangnya gimana. Nah, dengan desain digital, mobil dapat disimulasikan untuk kebisingan, getaran, dan kekerasan, dan diuji di track virtual menggunakan simulasi. Nah, jadi intinya adalah kesuksesan dari suatu tim ini masih bergantung pada teamwork, dan sistem terintegrasi ini perlu diimbangi dengan organisasi terintegrasi yang mampu melakukan koordinasi secara elektronik. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Afifah. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai integrating roles. Next. Jadi, dalam integrating roles ini, aspek yang paling kompleks dari proses lateral adalah pembentukan full-time leader. Nah, di mana integrating roles ini mampu menciptakan organisasi yang benar-benar multidimensi. Nah, adanya fleksibilitas dari seorang integrator, seperti misalnya menangani pelanggan, menangani vendor, atau menangani suatu proses dari divisi lain, itu sebenarnya membutuhkan suatu biaya. Nah, biaya apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan? Nah, jadi perusahaan itu perlu untuk menyiapkan investasi atau simpanan uang untuk terkhusus untuk menggaji seorang integrator, karena seorang integrator ini akan bekerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan orang lain atau pekerjaan dari divisi lain ke divisi lain, bukan seperti pekerjaan seorang marketer atau akuntan yang memang berfokus pada pekerjaan mereka sendiri. Nah, biaya yang kedua adalah waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan konflik dari divisi yang dia tangani. Nah, next. Di sini, desain organisasi yang dibentuk untuk integrating role dilihat pada power yang memengaruhi integrator. Jika seorang manajer memiliki otoritas dan kontrol sumber daya, lalu apa sih power yang dimiliki oleh seorang integrator? Nah, maka dari itu di sini terdapat 8 faktor yang akan membentuk power dari seorang integrator. Antara lain ada structure of the role, staffing choice, purpose of the role, information system, planning process, reward system, budget authority, dan dual authority. Next. Yang pertama akan dibahas adalah structure of the role. Jadi, struktur yang ideal untuk integrating role adalah meminta integrator melapor langsung kepada general manajernya. Nah, di sini sudah terdapat 3 versi struktur peran tersebut. Nah, yang pertama ada versi A, di mana memiliki divisi produknya sendiri, yaitu produk marketing, dan di dalam divisi tersebut terdapat beberapa lini produk, sehingga product manager dari setiap produk perlu melapor ke manajer produk marketing, lalu setelah itu baru bisa melapor kepada general manajernya. Kemudian ada versi B, di mana menunjukkan bahwa versi ini seperti struktur pada industri teknologi yang sudah canggih, karena product manager ini berada langsung dalam divisi R&D dan memiliki fungsi yang dominan. Kemudian ada versi C. Versi C ini
menempatkan product manager pada divisi dalam fungsi yang juga dominan. Nah, versi C ini identik pada perusahaan yang terfokus pada konsumen dan pada produk atau kemasan dari produknya, sehingga ia memiliki merek dan siklus bisnis yang cukup panjang. Nah, versi A ini menunjukkan struktur yang lebih kuat, lebih netral, dan struktur yang lebih mirip dengan manajer umum, karena tidak terkait dengan fungsi atau divisi lain dan memiliki akses yang bisa langsung ke manajer umum. Nah, lalu bagaimana dengan versi B dan C? Jadi, bisnis yang terfokus ke teknologi cocok dengan struktur versi B, sedangkan bisnis yang terfokus pada pasar dan target konsumernya cocok dengan struktur versi C. Next. Kemudian ada staffing choice, jadi memilih orang-orang yang memiliki keterampilan interpersonal dan mampu untuk mengembangkan koneksi di sekitarnya adalah sesuatu yang penting untuk memilih seorang integrating role. Nah, orang-orang yang mengalami tugas rotasi di awal karir mereka dan kemudian memimpin kelompok lateral biasanya siap untuk memainkan peran integrator. Nah, cara terbaik untuk menemukan individu-individu ini adalah dengan mengembangkan mereka secara internal dalam perusahaan. Seperti tadi caranya dengan merotasi tugas mereka, dan mempercayai mereka untuk memimpin kelompok lateral. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah status of the role. Di sini, integrator dianggap dapat lebih bisa memengaruhi apabila memiliki status yang tinggi. Nah, praktiknya dapat dilakukan dengan menempatkan status bagi integrator, menempatkan kantor integrator di lantai eksekutif maupun mengisi posisi integrator dengan pekerja senior yang memiliki jejak kerja yang baik. Nah, sebenarnya apapun jenis peningkat status yang digunakan untuk integrator, tujuannya adalah sama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan integrator dalam memengaruhi. Kemudian, next yang keempat adalah information system. Nah, organisasi multidimensi ini membutuhkan informasi multidimensi juga, sehingga akan sangat menguntungkan apabila perusahaan memiliki kapasitas untuk mengubah data menjadi informasi. Dengan begitu, integrator yang memiliki kemampuan tersebut dapat memiliki kekuatan mempengaruhi yang besar pula. Nah, apabila perusahaan kekurangan sistem informasi yang terintegrasi, maka akan menjadi suatu hambatan besar bagi integrasi seluruh perusahaan. Next, ada planning proses. Jadi, sistem informasi multidimensi digunakan untuk mendukung proses perencanaan multidimensi juga. Nah, ketika didasarkan pada data yang valid, proses perencanaan dapat menjadi arena untuk memfokuskan pendapat dari berbagai perspektif. Nah, proses perencanaan sebenarnya adalah serangkaian diskusi antara manajer segmen dan manajer fungsional untuk menentukan dan memprediksi revenue, cost, profit, serta revenue customer. Nah, ketika seluruh data telah terpenuhi, manajer dan integrator menentukan data yang paling sesuai dan align terhadap tujuannya. Nah, segmen pasar yang dikelola oleh integrator tercantum di matriks sebelah kiri, dan proses perencanaan merupakan serangkaian diskusi antara manajer segmen dan manajer fungsional. Nah, manajer harus menyetujui pendapatan, biaya, dan investasi di setiap baris dan kolom karena selalu ada lebih banyak permintaan untuk sumber daya daripada sumber daya yang tersedia. Nah, manajer umum unit bisnis menetapkan pedoman awal dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan krusial, serta mengelola seluruh proses dengan mengumpulkan semua peserta. Nah, ketika selesai, matriks perencanaan ini memungkinkan semua manajer untuk menembak target yang sama dan akhirnya memiliki tujuan yang selaras. Next. Kemudian di sini ada reward system yang merupakan tahapan lanjutan setelah planning proses tadi. Nah, sistem informasi, proses perencanaan, dan sistem penghargaan ini membentuk praktik manajemen terpadu yang mendukung organisasi multidimensi. Nah, langkah dari proses perencanaan ke sistem penghargaan adalah hal yang memang seharusnya terjadi.
Pada tahap ini, berarti manajer di kedua sisi matriks perencanaan sekarang telah menyetujui tujuan mereka. Kemudian ada budget authority. Nah, cara lain untuk meningkatkan peran integrator adalah dengan memberikan kendali atas anggaran produk, proses, atau pasarnya. Nah, organization designer menentukan kategori dan jumlah anggaran mana yang terlibat untuk meningkatkan pelaksanaan tugas koordinasi integrator. Next, faktor yang terakhir adalah dual authority. Nah, di sini langkah terakhir dalam menciptakan power untuk integrator adalah memberikan wewenang atas orang-orang dalam fungsi yang diberikan. Pemilihan integrator juga dipilih dari dua manajer, seperti di contoh ini, yaitu manajer fungsional dan manajer project. Nah, selama project berjalan, berarti integrator harus memberikan laporan kepada kedua manajer tersebut. Namun hanya organisasi yang ahli dalam proses lateral yang mampu mencoba dual authority ini. Dual authority sebenarnya dapat menciptakan keseimbangan, kekuatan antara dimensi struktur, namun juga dapat menghasilkan konflik. Kemudian, next. How to decide. Jadi bagaimana organization designer memilih berapa banyak power yang dibutuhkan integrator untuk melaksanakan strateginya. Ada dua faktor, yaitu yang pertama adalah strategi prioritas dimensi organisasi yang diterapkan integrator. Jika integrator adalah manajer produk dalam sentrik produk perusahaan, ia akan memiliki tingkat power yang tinggi. Jadi sebagai contoh ada petugas chief risk officer di bank yang digunakan untuk membuat rekomendasi kepada petugas pinjaman. Nah, dia ini akan membuat keputusan terkait peminjaman terakhir. Tapi sejak krisis keuangan, petugas risiko ini dapat membentuk pinjaman tertentu sebagai suatu hal yang terlalu beresiko. Nah, kemudian next, yang kedua itu ada sulitnya atau kesulitan dalam mengimplementasikan strategi yang terkait dengan penggerak organisasi. Karena semakin tinggi saling ketergantungan antar fungsi, maka manajer produk membutuhkan power yang tinggi. Demikian pula ketika suatu produk yang didasarkan pada teknologi baru diperkenalkan, maka manajer produk juga membutuhkan power yang lebih kuat lagi. Terima kasih. Kami akan melanjutkan kepada Sadikes Pertamina. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai study case yang ada di PT Pertamina Persero. Jadi ini sedikit ringkasan kasusnya, di mana PT Pertamina Persero ini kembali melakukan perombakan struktur organisasi setelah diterapkannya restrukturisasi perusahaan sejak Juli lalu. Nah, si VP Corporate Communication Pertamina, yaitu Happy Wulansari, mengatakan kali ini Pertamina melakukan perombakan divisi Corporate Secretary dengan pengembangan divisi baru di bidang komunikasi yang dipimpin oleh Senior Vice President Corporate Communication dan Investor Relation atau SVP Corcom and IR. Nah, jadi kalau kita kaitkan nih struktur organisasinya Pertamina berdasarkan kasus tersebut, bahwa struktur mereka sebelum terjadinya restrukturisasi atau pada tahun 2019 merupakan suatu struktur yang bersifat kompleks, di mana ini merupakan bagan tata kelola perusahaannya yang kami dapatkan dari annual report Pertamina pada tahun 2019, di mana itu sebelum terjadinya restrukturisasi tersebut. Nah, di sini merupakan bagian corporate secretary yang menjadi fokus pada kasus ini. Nah, kalau kita lihat, corporate secretary ini membawahi beberapa manajer yang cukup banyak, yaitu ada legal manager, ada public relations manager, government relation and formalities manager, planning and compliance assistant manager. Nah, ini jumlahnya cukup banyak yang dimana bisa kita indikasikan bahwa Pertamina ini memiliki kompleksitas tugas yang cukup banyak juga nih dari divisi corporate secretary-nya. Nah, tak hanya divisi-divisi bawahannya yang cukup banyak itu, corporate secretary juga mengemban beberapa tugas yang cukup kompleks. Yang pertama, sebagai penghubung antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian,
Corporate Secretary juga bertindak sebagai koordinator atas kepatuhan di bidang hukum dan mengadministrasikan dokumen penting perusahaan dan meningkatkan hubungan komunikasi internal dan eksternal terkait dengan kegiatan usaha perseroan. Nah, kemudian jadi bisa kita sadari nih bahwa dari Corporate Secretary ini memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, di mana dia membawahi cukup banyak VP divisi tadi dan tetap harus mengemban tugas-tugas yang tadi telah disebutkan juga. Oleh karena itu, Pertamina melakukan restrukturisasi organisasi menjadi seperti ini pada tahun 2020, di mana kita bisa lihat bahwa sekarang ada SVP Corpcom and IR, dan sebelumnya SVP Corpcom and IR ini merupakan bahwa masih bagian supervisinya si Corporate Secretary ini. Dan sekarang SVP Corpcom and IR ini ternyata memiliki tugas, yaitu menjalankan tugas utama komunikasi perusahaan, baik internal maupun eksternal, dengan membawahi 2 Vice President atau VP, yakni VP Corporate Communication dan VP Investor Relation. Dan kalau kita lihat di slide sebelumnya, yang ini, yang saya bold ini, bahwa tugas tersebut merupakan tugas awal dari si Corporate Secretary ini. Jadi, dengan adanya restrukturisasi organisasi Pertamina, khususnya pada divisi Corporate Secretary yang menambah divisi Corpcom and IR ini, membuat tugas dari Corporate Secretary menjadi tidak sekompleks sebelumnya, dan komunikasi internal dan eksternal lebih terfokus pada kedua divisi baru tersebut. Jadi, di sini bisa memungkinkan Pertamina untuk mengurangi konfliknya. Dan di sini kalau kita lihat juga tugas Corporate Secretary setelah direstrukturisasi sedikit berkurang, yaitu di mana Corporate Secretary hanya membawahi 3 pejabat setingkat Vice President, yakni VP Corporate Social Responsibility and Small and Medium Enterprises Partnership Program, dan juga VP Stakeholders Relations, serta VP Compliance and Manager Board Support. Selanjutnya. Oke, nah kelompok kami juga melakukan diskusi sebelumnya. Jadi muncul divisi baru, yaitu SVP Corpcom, Corporate Communication dan IR, Investor Relation ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan PT Pertamina, dan hal ini tuh berkaitan dengan simple group structure. Kenapa kelompok kami memutuskan untuk mengkategorikan divisi baru ini ke dalam simple group structure, karena di dalam artikel dijelaskan bahwa divisi ini tuh didirikan untuk meningkatkan dan memfokuskan kinerja dalam masing-masing divisi. Khususnya seperti yang telah dijelaskan oleh Nadira sebelumnya, yang sebelumnya tugas komunikasi internal dan eksternal dilakukan oleh Corporate Secretary, tapi di sini dengan adanya divisi baru, yaitu SVP Corpcom ini, tugas komunikasi itu menjadi tugas SVP Corpcom. Nah, di sini juga di dalam artikel juga dijelaskan bahwa PT Pertamina itu memperkirakan bahwa dengan didirikannya divisi baru ini akan membawa dampak positif bagi PT Pertamina. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa adanya divisi ini itu untuk melakukan pemisahan tugas. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa maksudnya pemisahan tugas ini adalah, jadi tugas komunikasi internal dan eksternal itu memang dikhususkan untuk SVP Corpcom. Nah, jadi di sini berkaitan dengan end-to-end task, di mana SVP Corpcom ini, SVP Corpcom dan IR ini akan mengendalikan faktor-faktor yang berkaitan dengan keberhasilan divisi. Nah, di sini berkaitan dengan komunikasi internal maupun eksternal yang sebelumnya merupakan tanggung jawab dari Corporate Secretary. Nah, selanjutnya, kinerja dan performa divisi pun akan diukur secara independen, di mana sebelumnya kalau misalnya terkait dengan komunikasi internal dan eksternal itu merupakan salah satu tanggung jawab yang performa dari Corporate Secretary, namun dengan adanya divisi baru ini, tugas dari komunikasi internal dan eksternal ini merupakan tanggung jawab mereka, di mana performa maupun kesalahan pun akan menjadi tanggung jawab dari SVP Corpcom dan IR. Lalu yang terakhir, masing-masing divisi bertanggung jawab terhadap kinerja mereka, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Nah, di artikel juga dijelaskan bahwa kedudukan dari SVP Corpcom dan IR ini setara dengan Corporate Secretary, di mana ini menunjukkan bahwa SVP Corpcom dan IR ini bukan lagi menjadi bawahan dari Corporate Secretary. Boleh next? Nah, akan dilanjutkan oleh Anissa Afifah. Oke, selanjutnya saya akan membahas
restrukturisasi struktur perusahaan Pertamina dari integrating role. Jadi adanya restrukturisasi pada struktur perusahaan Pertamina ini dilakukan dengan menerapkan adanya integrating role, di mana pada awalnya struktur perusahaan Pertamina ini tidak memiliki divisi SVP Korkom dan IR. Namun kini divisi tersebut berhasil dibentuk dan dimasukkan ke dalam struktur baru perusahaan Pertamina. Nah, seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Adelia, jadi adanya pembentukan divisi SVP Korkom dan IR ini adalah untuk membagi tugas pembagian tugas. Jadi komunikasi internal dan eksternal tidak lagi dibawahi oleh corporate secretary. Nah, selanjutnya perusahaan Pertamina setelah restrukturisasi terlihat menggunakan structure of the role versi A, di mana divisi SVP Korkom dan IR sebagai integrator yang berperan membawahi VP Corporate Communication dan VP Investor Relation dan melaporkan hasil pekerjaan keduanya kepada Direktur Utama. Nah, adanya divisi SVP Korkom dan IR ini sebagai integrator yang membuat komunikasi eksternal dan internal tidak lagi melalui corporate secretary, namun dapat langsung ke Direktur Utama. Seperti itu. Next, jadi terima kasih atas kesempatannya untuk mendengarkan presentasi kami dan penjelasan kami. Sampai jumpa.